Cek cek cek. Oke. Oke, cek cek. Oke. Halo kawan-kawan, selamat datang di channel YouTube Rizky Rahmat ya. Pada video kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara membuat template atau bagaimana cara membuat entry data ke Microsoft Excel ya kawan-kawan ya. Dari kuesioner penelitian itu ke Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah ada ya satu kuesioner penelitian yang terdiri dari ini ya, pengenalan tempat, kemudian identitas responden, kemudian nama orang tua, pendidikan, pekerjaan, kemudian identitas balita, kemudian pertanyaannya tentang variabel ASI eksklusif, kemudian penyakit, ketahanan pangan, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Nah, kita akan menunjukkan bagaimana cara membuatnya ke dalam Microsoft Excel untuk nanti kita mengentry datanya ya, atau kita memasukkan datanya ke Microsoft Excel. Nah, oke, tanpa berpanjang-panjang, silakan kawan-kawan buka dulu ya kuesionernya dan juga buka Microsoft Excel-nya. Nah, di sini saya sudah buka Excel baru ya. Mungkin kameranya saya pindahkan dulu ke tengah. Oke, ke atas saja deh, ke atas. Nah, oke. Nah, di sini sheet baru ya, sheet baru. Kemudian untuk yang pertama ini kan pengenalan tempat. Nah, pengenalan tempat berarti ini kita ketik dulu ya. Pengenalan tempat. Maaf kawan-kawan, ini sepertinya agak lambat ya, karena saya satunya untuk memegang mic tangan dan juga satunya untuk mengetik. Jadi saya kemungkinan akan lambat dalam mengetik ini. Jadi kawan-kawan bisa percepat saja videonya nanti, atau mungkin saya akan percepatkan videonya ya. Nah, kemudian ini kita gabung ya, pengenalan tempat. Nah, untuk pertanyaan pertama itu kecamatan ya, kecamatan, kemudian desa ya. Ini seperti biasa ya kawan-kawan ya, desa, kemudian ini RT-nya, kemudian ini nama kepala rumah tangga ini sama dengan nama kakak ya, nama kakak, kemudian alamat rumah ya, alamat responden ya ini ya, kemudian jumlah anak. Nah, ini bisa kita jadikan dia dalam bentuk tabel ya. Nanti kan kita entry-nya di sini nih. Oke. Nah, sampai di sini kawan-kawan mungkin masih bisa ikuti ya. Ini masih yang dasarnya ya. Oke. Ini nomor ya. Oke. Nah, ini kita sudah selesai yang pada bagian pengenalan tempat ya kawan-kawan ya. Oke, pengenalan tempat. Nah, selanjutnya mungkin di sini kita bisa pisahkan ya satu sel agar memudahkan kita nanti dalam proses selanjutnya kan, seperti coding ataupun saat proses cleaning. Kenapa tidak didempetkan? Didempetkan saja langsung seperti ini ya. Nanti kalau misal ada kesalahan, itu nanti kita akan susah untuk melihatnya. Nah, di sini kita coba saja ya. Di sini kita pisah. Oke, di sini kita buat ya identitas responden ya. Identitas. Ini saya ngetik satu tangan, teman-teman. Responden, oke. Oke, ini mungkin kita hidupkan saja dulu ya elemennya. Oke, identitas responden ya. Yang pertama itu di sini nama responden ya. Nama. Di sini kawan-kawan boleh singkatkan atau
buat singkatan saja itu boleh, itu terserah kawan-kawan masing-masing bagaimana nanti kawan-kawan mudahnya saja. Ini tanggal lahir TTL ya, tanggal lahir itu TTL. Dan ini tinggi badan ya, tinggi badan. Kemudian ini pendidikan ya, pendidikan responden ya. Kemudian ini pekerjaan, kemudian penghasilan per bulan ya, penghasilan. Oh, ini pekerjaan ibu, pekerjaan responden ya, responden. Kemudian nama pekerjaan, oh penghasilan ya. Oke, kemudian ini penghasilan ya, penghasilan responden. Kemudian di sini nama ayah ya, nama ayah. Di sininya pekerjaan ayah, ayah ini bisa juga pekerjaan suami ya. Penghasilan ayah ya. Oke, di sini kita sudah selesai pada poin identitas responden ya. Di sini identitas responden sudah selesai. Ini kita kasih tabel ya. Ini, nah kemudian ini kita kombinasi di merger ya. Merger, nah oke, ini sudah bisa kita zoom out. Nanti tampilannya akan seperti ini kan, kawan. Ini nomor, pengenalan tempat, identitas responden. Nah, identitas responden ini bisa disesuaikan ya. Nanti sesuai dengan kuesioner kawan-kawan masing-masing ya. Oke, sini sudah nama ayah, pekerjaan ayah, dan ayah ya. Oke, sini kita sudah selesai yang apa namanya, identitas responden ya. Ini identitas responden, ini kita hidupkan ininya. Oke, ini bisa kita kasih bold. Oke, ini kita kasih bold juga boleh. Nah, oke, nomor boleh juga dikasih bold. Nah, oke, kawan-kawan, itu kita sudah selesai poin identitas responden, kemudian identitas balita ya. Selanjutnya identitas balita, mungkin ini kita bisa kopas saja ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini sampai sini ya. Ini bisa kita kopas saja. Kopas ya. Oke, di sini paste. Ini namanya nama balita ya. Nama balita, kemudian tanggal lahir balita. Oke, bebas. Umur ya. Jenis kelamin. Jarak usia. Kemudian tinggi atau panjang badan. Kemudian berat badan. Nah, di bagian atasnya jangan lupa ya dikasih namanya, itu identitas responden. Ini dikasih tabel, kasih bold ya. Nah, oke. Di sini kita juga sudah selesai identitas responden. Selanjutnya pertanyaan tentang ASI ya. Pertanyaan tentang ASI ini ada 6 pertanyaan ya. 6 pertanyaan tentang ASI ya. Nah, di sini kawan-kawan bisa buatkan saja kodenya saja di atasnya ya, seperti ini. ASI ya. ASI ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. ASI ya. ASI. Tentang ASI. Nah, ini ada
pertanyaannya. Ini kawan-kawan boleh kodenya itu misalnya seperti X1, X2, X3 atau P1, P2, P3 itu terserah kawan-kawan kodenya yang mana dan pastikan itu mudah diingat ya kawan-kawan ya. Oke, di sini saya buat A saja ya karena kode ASCII huruf pertamanya A. Oke, di sini saya buat seperti ini saja. Oke, sudah ASCII. Selanjutnya ini ya, penyakit infeksi. Nah, ini kan kita sudah masuk variabel nih kawan-kawan ya. Ini sudah masuk variabel. Kalau untuk variabel ini saya sarankan boleh digabung ya. Maksudnya ini kan tadi kita pisahkan satu. Nah, kalau untuk variabel sarankan ini digabung saja nanti untuk memudahkan kita untuk mengetahui mana variabel X-nya dan mana variabel Y-nya nanti. Nah, ini selanjutnya penyakit infeksi ada 9 pertanyaan ya. Penyakit infeksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke. Salah. Oke, ini ya. Ini kita gabung. Match ya. Nah, ini ada 9 ya. Oke, penyakit infeksi sudah ya. Penyakit infeksi. Selanjutnya ada ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan. Itu ada 9 juga. Oke, ketahanan pangan ya. Nah, seperti ini bisa lah kita kopas semuanya. Karena dia sama ya, ada 9 pertanyaan. Bisa kita kopas saja untuk menghemat waktu ya. Menghemat waktu. Oke, kita kasih namanya ketahanan pangan. Oke, ketahanan pangan ya. Nah, ini kita ganti jadi KP ya. Nah, oke, di sini kita sudah selesai ketahanan pangan. Selanjutnya yang terakhir itu lembar observasi ya. Nah, lembar observasi ini bisa dipisah ya, karena ini sudah beda nih kawan-kawan. Ini lembar observasi ya. Kalau bisa ini dipisah karena yang seperti jawaban ya tidak tadi kan cuma sampai ketahanan pangan. Nah, ini dipisah satu ini ya. Namanya tuh satu baris. Nama ibu ya. Nama ibu usia mengandung. Ini tri semester 1, TS1, TS2, TS3. Ini kunjungan ANC ya. Salah. Kunjungan ANC. Oke, ini kita kasih tabel ya. Ini klik 2 kali, ini klik 2 kali. Ini di merge. Oke, ini di merger juga. Oke. Ini di merger juga. Oke. Kemudian ini kita kasih bold. Nah, ini kita kasih tengah ya.
Oke, ini simbol juga. Nah, ini semuanya dikasih bold ya. Kasih tengah, di tengah, dan kasih bold ya. Biar bagus. Ini karena tidak nampak, kita klik 2 kali biar nampak. Oke, ini nama balita ya. Identitas responden juga sama. Ini kita kasih bold ya. Pengenalan tempat juga kita kasih bold. Nah, oke kawan-kawan, di sini kita sudah selesai ya. Ini sudah habis ya pertanyaannya. Di sini kita sudah selesai membuat template ya. Template kuesioner, template entry data dari kuesioner penelitian yang ini ya, yang di sebelah kiri ini, yang terdiri dari pengenalan tempat, identitas responden, identitas balita, aksi eksklusif, kemudian penyakit infeksi, tahanan pangan, dan observasi ya. Nah, di sini kita sudah selesai buat template-nya. Nah, sekarang selanjutnya adalah oh ini kita kasih warna ya, biar biar gampang membedakannya ya. Ini kita kasih warna, gunanya untuk gampang membedakannya ya. Ini ASI kita kasih warna kuning, penyakit kita kasih warna biru lah misalnya. Ini biru, oke. Ketahanan pangan kita kasih warna hijau, oranye boleh. Nah, oke. Terserah kawan mau warna apa, silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, pada bagian kuesioner, di kuesioner itu kan ada coding-coding seperti ini ya kawan-kawan ya. Di sini contohnya pada bagian identitas responden ya. Identitas responden pada bagian pendidikan kan ada nih kode 1 sampai 6. Nah, kode 1 sampai 6 ini adalah coding ya kawan-kawan ya. Coding yang mana nanti pada saat kawan-kawan menginputnya itu kawan-kawan tidak perlu diketik ini satu-satu kayak tidak sekolah, kemudian tamat SD. Itu tidak perlu diketik satu-satu, melainkan kawan-kawan bisa masukkan saja codingnya saja misalnya 1, 2, 3, 4, 6. Nah, cuman kawan-kawan perlu buat di bagian bawahnya arti dari masing-masing coding tersebut. Arti dari coding 1 adalah itu, 2 adalah itu, 3 adalah itu, dan seterusnya. Nah, di sini kita taruh ya arti dari codingnya itu di bagian paling bawah dari kolom pendidikan ya, supaya kita gampang mengingatnya nanti pada saat kita mengentrykannya ya. Nah, di sini pada bagian pendidikan responden itu keterangannya ada di bawah ya. Ini keterangan di bawah kita buat ya, keterangan. Oke, keterangan. Oke, kita buat keterangannya di bawah sudah ya. Ini pendidikan responden. Nah, kemudian pekerjaan ya, pekerjaan ibu. Nah, sini juga sudah ya. Kemudian pekerjaan ayah ya, pekerjaan ayah kayaknya sama dengan pekerjaan ibu ya, kategorinya. Oke, selanjutnya di jenis kelamin ya, nomor 4. Jenis kelamin, identitas responden ya, jenis kelamin, keterangannya 1 laki-laki, 2 perempuan. Oke, jenis kelamin juga sudah ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini pertanyaan ASI eksklusif nomor 5. Pertanyaan ASI eksklusif nomor 5 ini ya. Nomor 5. Wah, ada 8 pilihan ya. 8 pilihan. Oke. Kemudian ASI eksklusif nomor 6 ya. Oke. Selanjutnya ini kayaknya bisa kita kasih ini ya. Oke, biar lebih bagus ya. Kemudian penyakit infeksi ya, penyakit infeksi tidak ada keterangan ya. Jadi ini
cuman ya tidak saja. Selanjutnya ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan ini sama semua ya, keterangannya sudah ada di sampingnya. Kita copy saja. Ketahanan pangan itu nomor 1 sampai 9 itu sama ya, kategorinya itu jarang, kadang-kadang, dan sering ya. Ketahanan pangan. Jadi ini bisa kita tes saja ya. Nah, dia sama semua ya. Jadi supaya gampang kita kasih keterangan ini saja ya. Oke. Nah, selanjutnya lembar observasi ya. Lembar observasi TS1, TS2, TS3 ini ya. 1 dan tidak pernah ya. Sini. Nah, tidak pernah ini ya, cara codingnya ini ya, satu kali, dua kali, 3 itu tidak pernah ya. Artinya tidak pernah ini kita kasih codingnya itu 0 saja ya. Oke. Di semester 3 ini ada yang tidak pernah ya. 0, 1, 2, 3 ya. Ini bisa dikopas saja ya. Bentar. Nah, oke kawan-kawan, di sini kita sudah selesai membuat template entry data kuesionernya ya di Excel. Nah, sekarang saya akan contohkan bagaimana cara kita mengentrykan jawaban responden ke dalam apa namanya ini, ke dalam template entry data kita yang sudah kita buat ini ya. Saya akan contohkan satu ya. Misal ya, ini kita contohkan satu, itu responden satu ya. Bisa kita contohkan satu responden, cara entry-nya ya. Kecamatan, misalnya kecamatannya misal Kecamatan Kota Baru misalnya ya. Ini contoh saja kan. Desa, misalnya desanya adalah Kota Baru ini apa ya desa? Simpang 3 Sipin misalnya. Simpang 3 Sipin. Oke. RT. Aduh, terlalu kecil ya. Terlalu kecil ya. Bentar. Oke. Nah, RT. Selanjutnya ya. RT. Di sini contoh misalnya RT 5 ya. Nama kakak misalnya Aji. Aji. Alamat Simpang 3 Sipin. Kalau alamat bisa diketik ya, karena pilihannya itu isian ya. Jumlah anak, misalnya jumlah anaknya ada 5 misalnya. Wah, Masya Allah, Aji. Nama responden, ini nama ibu ya. Di sini ya, nama responden nama ibu. Misal nama ibunya, tadi siapa namanya? Nama kakak, Aji. Misalnya nama suami istrinya adalah Ani misalnya. Tempat tanggal lahir Ani misalnya 23 bulan 1 misalnya 1995 misalnya. Ini contoh saja kawan ya. Pendidikan responden. Nah, di sini kan ada nih keterangan 1 sampai 6. Misalnya pendidikan dia itu adalah sarjana ya, sarjana S1. Berarti kita masukkan di bagian pendidikan responden itu hanya kode 6 saja ya. 6 seperti ini. Oke. Pekerjaan responden. Apa pekerjaan responden misalnya? Misalnya pekerjaan ibunya adalah PNS ya, berarti 3. Kita ketik 3 ya. Kita entrikan 3. Ini kayaknya belum saya latar tengah deh. Oke, kita kasih latar tengah. Nah, biar gampang ya. Oke, pekerjaan respondennya 3. Penghasilannya misalnya per bulan adalah 6 juta ya misalnya ya. 6 juta bisa diketik ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Nama ayah tadi udah ya, Aji. Pekerjaan ayah misalnya dia pekerjaannya adalah wira swasta, 4 ya. Kita ketik 4. Penghasilannya misal 5 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke bagian nama balita ya. Misal di sini nama balita ya. Identitas balita, misalnya nama balitanya adalah Raka misalnya ya.
tempat tanggal lahir Raka misalnya kalau 5 tahun berarti bisa kisaran 2022 ya. Misalnya di sini dia lahirnya 12/01/2024 ya. Misal saja ya, ini contoh makanya 24 misalnya. Nah, umurnya ya kalau umur ya kawan-kawan bisa hitung ya. Berapa sekarang? 2024 ke 2025 dalam bulan ya. Umurnya kan dalam bulan nih. Nah, berarti sudah 12 bulan ya harusnya. Kalau sekarang bulan 6 berarti 12 berapa ya? 12 bulan 1. 17 ya. Berarti harusnya sekarang 17 ya. 17 bulan karena sekarang bulan 6 ya kan ya. Oke, lanjut. Jenis kelamin misalnya laki-laki misalnya 1. Entriannya 1 saja. Jarak usia dengan anak misalnya. Misal anak sebelumnya itu misalnya dia umurnya 2 tahun, misalnya ini contoh saja misalnya. Berarti jaraknya kalau 17 bulan, nah saya nggak tahu ya, perkiraan saja ya. Mungkin jaraknya misalnya 2 tahun berarti kan 24 bulan ya misalnya. Tinggi badan anak, misalnya di sini tinggi badannya misalnya 50 cm. Waduh, hebat juga anak 1 tahun 50 cm. Ya bisa jadi ya. Berat badannya misalnya di sini 7 kilo. Ini contoh saja kan ya. Contoh karena saya tidak ada data aslinya ya. Ini hanya contoh cara entry-nya ya. Nah, untuk pertanyaan asli eksklusif, ini kan ya tidak nih. Ya tidak, ya tidak, ya tidak. Nah, ini kita belum masuk ya tentang coding-coding mana benar mana salah ya. Ini adalah entry ya. Entry itu adalah jawaban sesuai yang dijawab oleh responden. Atau kawan-kawan juga boleh langsung membuat kunci jawabannya, itu terserah kawan-kawan masing-masing. Di sini saya contohkan itu masih jawaban asli responden ya. Jadi saya sebagai peneliti itu belum menentukan dia itu jawabannya itu benar atau salah ya. Nah, jadi di sini saya masukkan ya dan tidak itu, 1 itu ya, 2 itu tidak. Oke, di sini saya menggunakan ini ya. 1 itu ya, 2 itu tidak. Kawan terserah apakah 1 0 ya, apakah misalnya dia jawabannya itu benar skornya 1, kemudian ini tidak itu skornya 0, itu terserah kawan-kawan. Di sini saya hanya membuatnya itu misal masih jawaban asli ya. Apakah benar balita disusui? Misalnya dia ya. 1. Nah, kemudian ini misalnya apakah saat balita masih disusui saat ini? Misalnya ya. Misalnya pada umur berapa balita disapih? Nah, ini ya, ini kayaknya pertanyaan kuesionernya ini yang agak ini ya. Pertanyaan nomor 3. Nah, otomatis ini pertanyaan nomor 3 ini bukan ya tidak ya, harusnya ya. Berarti nomor 3 ini harus dikasih kode nih supaya tidak salah nih. Pada umur berapa balita disapih ya? Berarti ini kan diketik nih. Jadi kita harus kasih keterangan di bawahnya supaya nanti kita tidak salah pada saat membuat skor ya atau kategori. Umur disapih misalnya umurnya misalnya pada saat umur 20 bulan ya misalnya. Disapih ini saya nggak tahu ya apakah kuesionernya betul seperti ini. Saya hanya mencoba membuat template entry data dan bagaimana cara entry datanya. Oke, nomor 4. Apakah sebelum susui ini ya misal tidak ya. Saya tidak tahu ya. Nah, nomor 5 misalnya umur berapa ibu mulai mengenalkan makanan. Nah, misalnya di sini kita lihat di sini misal umur makanan ya. 4 umurnya 3 bulan nih kenapa nih ada penyakit infeksi nih. Aidah. Sesat. Misal ya. Nah, misal dia pada saat umur 3 bulan, berarti kodenya kita entry ya, 5. Nah, nomor 6, apa makanan yang ibu belikan? Misalnya, susu formula, 1. Kita ketik 1. Nah, lanjut, penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi ini kan, ya tidak nih semuanya ya. Dalam ini, apakah ini, ya tidak. Berarti kan sama dengan ini ya, 1 atau 2. Oke. Ini kita kasih keterangan di sini, supaya tidak lupa. Nah, di sini saya contoh saja, ini jawabnya asal-asal ya.
Misalnya kita sudah selesai ya, 2 2 2 1 1 1 2 2 2 ya. Oke, penyakit infeksi sudah selesai. Selanjutnya ketahanan pangan. Nah, ini silakan sesuaikan dengan kuesioner masing-masing. Apakah jawabannya itu jarang-jarang-jarang, kadang-kadang, sering-sering, itu terserah ya. Ini saya contohkan cara entry-nya. Itu kita pakai coding saja ya. Ini misalnya sudah selesai. Ini selanjutnya observasi. Lanjut ya. Nama ibu tadi sama ya dengan yang tadi. Usia mengandung, misalnya usia mengandung si balita itu ya, misalnya usia mengandungnya pada saat itu misalnya 9 bulan ya. Ini nggak tahu nih apakah dalam bulan atau dalam minggu nih ya. Contoh trimester 1 dia berapa kali datang? Misalnya dia 2 kali ya. Nah, trimester 2 dia misalnya datang 1 kali. Trimester 3 dia misalnya 3 kali. Nah, oke. Nah, ini kita sudah selesai mengentrykannya kan kawan. Nah, itulah tadi bagaimana cara mengentrykan data dari kuesioner penelitian ke dalam Microsoft Excel ya. Nah, ini silahkan kawan-kawan sesuaikan dengan pertanyaan kawan-kawan dengan bentuk kuesioner kawan-kawan masing-masing. Bagaimana? Nah, ini adalah contoh kuesioner yang ini ya. Nah, ini contoh kuesioner ini. Nah, ini baru satu responden ya. Satu responden. Ini baru satu responden ya kawan-kawan ya. Nah, bagaimana nanti responden yang lainnya? Kawan-kawan tinggal tambahkan saja di bawah. Misalnya pertanyaan responden nomor 2, responden nomor 3, nomor 4, 5, 6, dan seterusnya. Sampai sebanyak responden kawan-kawan. Nah, itu kan jika kita kuesioner penelitiannya itu manual ya kawan-kawan ya. Kita tanya langsung ya. Nah, sedangkan jika kita menggunakan Google Form, nah, maka itu akan sangat memudahkan kita nanti dalam proses ini ya, entry data ini. Nah, jadi sekian kawan-kawan. Semoga video ini bermanfaat ya dan dapat kawan-kawan terapkan jika kawan-kawan mempunyai kuesioner penelitian yang seperti ini ya. Dan jika pertanyaannya itu hanya seperti ini ya, identitas, kemudian ada 3 X-nya ya, atau 4 nih, berapa ini? Kemudian Y-nya itu. Nah, bagaimana jika pertanyaan itu tentang pengetahuan sikap perilaku? Itu sama saja ya, di sininya pengetahuan, di sininya sikap, dan di sininya perilaku. Nah, kemudian ini pengetahuan misalnya X1 ya, X1 itu X1, X11, X12, X12, kemudian sikap ya, sikap 1, sikap 2, sikap 3, sikap 4. Nah, kemudian perilaku 1, perilaku 2. Nah, terus untuk codingnya, kalau sikap itu kan biasanya kan sangat setuju, tidak setuju, tidak setuju gitu kan. Berarti kan 4 kan. Kalau misalnya sangat setuju, 4, 3, 2, 1, 4 sangat setuju, setuju, tidak setujunya 2, sangat tidak setujunya 1. Berarti misalnya 4, 3, 2, 1 atau 1, 2, 3, 4 jika pertanyaannya itu negatif ya. Nah, oke. Saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup video ini tentang cara membuat template atau cara memasukkan entry data kuesioner penelitian ke dalam Microsoft Excel ya kawan-kawan ya. Nah, ini saya rasa sudah cukup ya. Oh iya, jangan lupa di save ya kawan-kawan ya. Jangan lupa di save. Apapun yang kawan-kawan buat itu jangan lupa di save. Supaya nanti kawan-kawan tidak kehilangan ya. Ini apa namanya? Template ya. Template entry data. Demikian. Demikian ya, misalnya bisa seperti ini. Oke, save. Nah, oke kawan-kawan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, kemudian di subscribe ya. Dan juga silahkan komentar jika ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan. Dan juga mungkin jika ada perbedaan pendapat, silahkan juga di kolom komentar.
Nah, ini adalah tampilan kamera sekarang ya, masih buram. Nah, saya harap semoga jika channel ini semakin berkembang, maka saya akan update kameranya lebih bagus lagi ya kawan-kawan ya. Juga ini mic saya sedang pakai sekarang ini ya. Oke, sekian dan terima kasih.